Perkenalkan, nama saya Albert dari kelas 11 MIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sel. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya pembungkus intinya, jenis sel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah prokariotik. Prokariotik yaitu tanpa membran inti sel. Nah, contohnya adalah bakteri dan alga biru. Nah, yang kedua adalah eukariotik, yaitu memiliki membran inti sel. Contohnya tumbuhan, hewan, dan jamur. Nah, komponen kimiawi penyusun sel. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah air, yang keempat adalah lipid atau lemak, yang kelima adalah garam-garam, yang keenam adalah vitamin, yang ketujuh adalah asam nukleat. Nah, bentuk dan ukuran sel. Sel memiliki bermacam bentuk dan ukuran. Tubuh manusia sendiri memiliki lebih kurang 200 tipe sel. Satuan untuk mengukur sel adalah mikrometer atau mikron. Bentuk suatu sel bergantung pada fungsinya. Contohnya, sel saraf memiliki bentuk panjang seperti benang. Nah, kita lanjut kepada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan bisa dilihat dari yang pertama adalah sentriol. Nah, pada sel hewan memiliki sentriol, sedangkan pada tumbuhan tidak. Yang kedua adalah dinding sel. Pada hewan tidak memiliki dinding sel, namun pada tumbuhan memiliki dinding sel. Yang ketiga adalah vakuola. Vakuola pada sel hewan bentuknya kecil, namun pada sel tumbuhan vakuola berbentuk besar. Yang keempat adalah plastida. Nah, pada sel hewan tidak memiliki plastida, namun pada sel tumbuhan memiliki plastida. Nah, yang kelima adalah lisosom. Pada sel hewan memiliki lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Baik, saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi dari masing-masing sel hewan dan sel tumbuhannya. Nah, kita mulai pada yang pertama, yaitu membran plasma. Membran plasma pada sel hewan. Nah, yang pertama sebagai pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar. Yang kedua adalah pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Yang ketiga adalah selektif permeable atau melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel. Nah, yang keempat adalah tipis dan elastis. Yang kelima adalah tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, kita lanjut kepada membran plasma pada sel tumbuhan. Nah, membran plasma pada sel tumbuhan hanya ditemukan pada sel tumbuhan yang masih muda. Nah, yang kedua adalah saat mengalami penuaan, mengalami penebalan, membentuk dinding sel. Nah, yang ketiga tentu saja sel tumbuhan memiliki dinding sel. Yang keempat, ditemukan pada tumbuhan saja. Yang kelima, bersifat keras dan kaku karena disusun oleh selulosa, pektin, glikoprotein, dan hemiselulosa. Nah, yang keenam adalah impermeable atau tidak melewatkan zat apapun. Nah, kita lanjut kepada yang kedua, yaitu inti sel. Nah, inti sel mengendalikan metabolisme sel. Yang kedua, menyimpan informasi genetika berupa DNA. Yang ketiga, tempat penggandaan DNA. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel dalam sel. Lalu disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jelly atau koloid. Yang ketiga, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme dalam sel. Nah, yang keempat, di dalamnya terdapat berbagai organel sel. Nah, yang keempat, sitoskeleton. Sebagai pemberi bentuk sel, pengatur gerakan sel, dan berupa jaringan protein, filamen, dan tubulus. Lalu kita lanjut kepada yang kelima yaitu ribosom. Merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Ada yang melekat di retikulum endoplasma sehingga menjadikan RR tersebut dinamakan sebagai RE kasar. Nah,
lalu melakukan sintesis protein. Yang keenam adalah retikulum endoplasma atau RE. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah RE kasar, yang dimana ditempati ribosom dan berfungsi untuk sintesis protein. Yang kedua adalah RE halus. RE halus tidak punya ribosom dan berfungsi untuk sintesis lemak. Nah, kita lanjut kepada yang ketujuh adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi berbentuk kantong pipi yang berkelok-kelok. Lalu, gunanya memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikosilasi. Nah, ciri-ciri dari badan Golgi ini, yang pertama adalah terdiri dari kantung membran yang pipi. Yang kedua, memiliki dua kutub tumpukan Golgi. Nah, kita lanjut kepada yang ke-8 adalah lisosom. Lisosom mencerna makromolekul secara intraseluler, menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, dan juga polisakarida. Lisosom ini juga sebagai antibodi. Nah, kita lanjut kepada yang 9, yaitu peroksisom. Nah, peroksisom ini menghasilkan enzim oksidatif untuk membentuk H2O2 untuk merombak lemak. Lalu menghasilkan enzim katalase untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Nah, peroksisom ini ditemukan pada hepar atau hati. Nah, yang ke-10 adalah setrosom dan sentriol. Setrosom dan sentriol mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan, lalu tidak dijumpai pada tumbuhan. Nah, kita lanjut kepada yang 11, yaitu mitokondria. Nah, fungsi dari mitokondria ini, yang pertama adalah tempat penghasil ATP atau energi. Yang kedua adalah oksidasi atau pembakaran karbohidrat. Nah, kita lanjut kepada yang 12, yaitu vakuola. Vakuola merupakan kantong yang berisi cairan. Pada tumbuhan berfungsi sebagai pengatur tekanan turgor. Nah, yang terakhir adalah plastida. Terdiri dari yang pertama kloroplas. Nah, kloroplas mengandung klorofil. Yang kedua adalah tilakoid. Tilakoid tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga ada stroma. Stroma menyimpan hasil fotosintesis. Yang keempat adalah kromoplas. Nah, kromoplas mengandung karoten. Nah, yang keenam adalah leukoplas atau menyimpan cadangan makanan. Nah, beginilah penjelasan saya mengenai struktur dan sel hewan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.